Halo semuanya, Sawadee-krap. Dalam video kali ini kita akan bahas adalah 3 statement ataupun juga pernyataan. Pertama adalah dari Irjen Verdi Sambo yang meminta maaf kepada masyarakat. Kita akan breakdown. Sebenarnya ada beberapa kata yang secara psikologis ini berusaha untuk disampaikan, tetapi ini menurut aku adalah bahasa yang tersirat. Sementara kedua akan kita coba cross-check-kan dengan data di mana saat itu Ibu Putri, istri dari Verdi Sambo berbicara, ada beberapa bahasa yang menurut aku pada saat kita sudah mendapatkan data-data terbaru, ini kayaknya ada hubungan nih, ini sepertinya mengkonfirmasi. Terus juga akan aku silangkan dengan keterangan dari istri Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, yang juga suaminya itu sekarang ditahan di Makobrimob karena menjadi salah satu dari 31 anggota Polri yang terkena dalam kasus ini. Apakah nanti akan ada pasal pidana ataukah hanya masalah kode etik, itu masih kita nantikan juga. Langsung aja, tetapi sebelumnya aku ingatkan teman-teman, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Ini teman-teman baru sekitar 23,8% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan besok akan naik lagi, biar aku semakin semangat untuk mengawal kasus ini hingga nanti final di persidangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah keterangan dari Arman Hanis, kuasa hukum dari Irjen Verdi Sambo. Permintaan maaf ini kita baca kurang lebih intinya seperti ini. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kekhilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya. Ini tipikal kalau sebagian orang gitu ya mau mengatakan sesuatu hal agar tidak membongkar lebih banyak lagi rahasia-rahasianya dengan saya adalah manusia biasa. Menurut aku, kalau memang kita adalah manusia biasa, kita juga nggak berhak ya untuk mengambil nyawa seseorang, mengambil nyawa Brigadir J. Terlepas apapun motifnya, terlepas apapun kesalahan Brigadir J. Kalau memang Brigadir J salah, ya sudah dihukum saja, ada hukum kode etik ataupun juga pidana. Apalagi seorang Irjen Verdi Sambo adalah polisinya polisi ya teman-teman di Divisi Kadif Propam. Ini adalah tipikal biasanya sebagian orang yang mau meminta maaf, tetapi dengan mengatasnamakan manusia biasa. Tidak ada yang sempurna katanya. Khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga, serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya memberi informasi yang tidak benar. Nah, ini memang benar, misalnya adalah rekan sejawat Polri yang terdampak, ya 31 orang itu sementara, aku yakin pasti bakal naik lagi, akan menjadi 35, 36, atau bahkan lebih lagi. Makanya si istri dari Brigjen Pol Hendra Kurniawan, yang merupakan Karo Paminal Divisi Propam Polri, ini Selisyah ya, di sini mengatakan sangat kecewa dengan perilaku dari Irjen Verdi Sambo. Ada beberapa postingan di Instagramnya, kemudian ditayangkan di Metro TV. Ini begini, misalnya adalah, oh sepatunya full hitam gak ada garis putih. Coba dicek lagi deh video yang beredar. Kami korban skenario FS dan banyak dari kalian yang jadi korban hoax katanya begitu. Ini adalah mengenai dia menilai bahwa suaminya itu tidak ikut dalam menghantarkan jenazah dari Brigadir Joshua. Karena menurut dia, ia membantah suaminya menghantarkan jenazah Brigadir Joshua ke Jambi di hari Sabtu 9 Juli 2022. Kan kejadiannya di hari Jumat teman-teman. Cukup cepat juga ya, langsung diantarkan jenazahnya ke Jambi di rumah duka. Tapi ya kita nggak boleh langsung percaya begitu aja, karena kan ini juga ada perbandingan data-datanya adalah dengan video-video yang diupload oleh keluarga Brigadir J. Itu makanya masyarakat membanding-bandingkan ini mirip dengan dia gitu. Tetapi kalau memang tim dari kasus Brigadir J ini, namanya Irsus ya buat kode etik kan ya, itu kan sudah menetapkan dia sebagai salah satu dari 31 orang tersebut. Aku yakin datanya bukan cuman karena yang tersebar di media massa atau di sosial media tentang foto yang sepatu dan sebagainya, dia membantah bahwa suaminya ikut ke Jambi karena dia punya bukti suaminya sedang berada di rumah main bersama anaknya. Aku yakin itu bukan cuma satu-satunya data dari Irsus yang menetapkan dia menjadi bersalah dalam kasus ini. Aku yakin sekali. Kemudian juga di bagian berikutnya yang ditayangkan di Metro TV ada kata-katanya seperti ini. Ketika ada urusan rumah tangga, kemudian ada korban jiwa, dibuatlah sebuah skenario peran yang hanya orang-orang dalam rumah itu yang tahu.
Ketika penyidik datang, para aktor di dalam rumah tersebut menjalankan skenario dengan sangat lancar. Bukan hanya institusi, tapi seluruh rakyat Indonesia kena prank. Timbullah nama-nama yang akhirnya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Padahal korban skenario FS lebih miris lagi. Para terduga pelanggar etik adalah orang-orang yang beberapa diantaranya sudah lama mengabdi di Satuan Propam dengan deretan prestasi. Semoga ini dibaca pihak Pak FS setidaknya gentle lah, bukan malahan menjebloskan banyak nama orang-orang yang telah mengabdi lama di Propam. Untuk bagian ini, aku juga ada yang setuju sih, karena fungsinya dari Irsus ya. Kalau Irsus itu adalah yang menangani untuk urusan kode etik, kalau yang tim sus adalah untuk menangani yang urusan dengan pidananya. Kalau memang ada beberapa anggota kepolisian yang memang dia itu terpaksa harus melakukan perintah dari Verdi Sambo, ya mudah-mudahan akan ada pertimbangan-pertimbangan. Tetapi kalau memang perintah-perintah dari Verdi Sambo itu sifatnya ada yang karena inisiatif atau pokoknya sudah tahu salah dilakukan, kalau ada unsur-unsur kebohongan masih bisa dimaafkan mudah-mudahan. Tetapi kalau memang karena yang nyuruh Verdi Sambo mau disuruh apapun jahat akan aku lakukan, itu juga harus ada, tidak hanya masalah kode etik tapi juga malah harus ada pidananya, biar nanti nih tim Irsus yang menjawab semua itu. Jadi dikatakan lagi di sini, Pak FS tolonglah jangan hanya ucapan permintaan maaf yang keluar dari mulut kuasa hukumnya, tapi berikanlah pernyataan tertulis atau klarifikasi terkait nama baik anggota kepolisian yang jadi korban skenario Pak FS. Ini bukan soal pangkat dan jabatan, tapi nasib nama baik anggota dan anak buah Pak FS yang sudah Pak FS korbankan. Yaitu adalah bagian tim Irsus ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat seperti apa pendalamannya. Karena sekali lagi yang dilakukan pendalaman dari tim Irsus ini tidak hanya hal-hal yang muncul di sosial media atau media massa, tapi mereka punya data yang lebih banyak yang kita pasti tidak tahu semuanya. Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan dari Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo, menyampaikan permintaan maaf. Setelah meminta maaf kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya memberi informasi yang tidak benar, serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Informasi yang tidak benar ini banyak yang menilai sepertinya bukan cuma yang lalu aja ya, tetapi sekarang-sekarang pun pada saat dilakukan pemeriksaan pertama kali Verdi Sambo di Makobrimob sebagai tersangka, posisinya aku juga menduga sepertinya masih ada kebohongan-kebohongan berikutnya lagi. Ya, dari psikolog forensik juga mengatakan bahwa kredibilitas dari orang yang sudah pertama kali bohong, biasanya itu akan bohong lagi, dan itu adalah suatu hal yang bukan tidak masuk akal. Jadi makanya pada saat Verdi Sambo mengatakan banyak hal, ya kita nggak boleh langsung percaya begitu aja, harus disilangkan dengan alat-alat bukti yang lainnya, karena seperti kita tahu alat bukti ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, terus juga keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi kalau hanya rely pada lidah manusia, menurut aku sangat bahaya kasus ini teman-teman, terbukti dengan jejak digital. Saya akan patuh dengan proses hukum yang sedang berjalan dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Oke, jangan pengadilan dulu deh, sekarang lagi kejaksaan kan prosesnya, kita kawal juga di proses kejaksaan, karena kalau di pengadilan itu kan dia hanya menyocokkan ya, matchkan antara tindakan atau perbuatan dengan pasal yang diajukan. Kalau pasal yang diajukan sekarang adalah pembunuhan berencana kan, artinya kalau ini dari kejaksaan sudah oke, akan lanjut ke persidangan, dan nanti di persidangan akan dibuktikan semuanya itu. Ya, udah oke lah, sudah on the track menurut aku bagian ini. Tetapi kan nanti yang mulia hakim juga akan berperan penting dalam pemutusannya gitu, keputusannya. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Oke. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri, saya mohon maaf juga untuk rekan sejawat, terutama yang terdampak dalam kasus ini, terutama ketidakjujuran yang mencederai kepercayaan masyarakat ke Polri. Ya, apalagi Pak Mahfud MD juga bilang bahwa Verdi Sambo itu sempat nangis beberapa kali pada saat bertemu dengan orang-orang, dugaannya sebagian yang menjadi tersangkanya adalah di Irsus ya, bagian kode etik yang anggota kepolisian tersebut
bahwa dikatakan dari Pak Mahfud MD sempat nangis-nangis, makanya secara psikologi ada sebagian dari 31 orang tersebut yang merasa iba, yang merasa yakin kalau seorang jenderal sudah menangis, pasti dia dizolimi gitu. Tapi kan ternyata ada banyak kebohongan, banyak yang kena prank dan juga zong gitu. Kita bandingkan sekarang adalah dengan pernyataan Putri Chandrawati yang sampai sekarang Ibu Putri sepertinya cukup kuat ya, tidak tersentuh gitu ya LPSK, berkali-kali berusaha bertemu nggak bisa, terus juga apakah penyidik juga nggak bisa menemui Ibu Putri, tapi kalau dari pengacaranya mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan 3 kali di Polres Jakarta Selatan, di Polda, di Barreskrim, tetapi kan itu sebelum Pak Ferdy jadi tersangka. Tetapi setelah Pak Ferdy jadi tersangka, aku rasa belum ada pemeriksaan untuk Putri Chandrawati dengan alasan psikologinya masih terganggu, terguncang begitu. Kalian masih ingat pada saat Putri Chandrawati nengok ke Makobrimob, ke tempat tahanannya Pak Ferdy Sambo? Di situ ada beberapa poin yang dikatakan. Yang pertama adalah, saya Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Bagian pertama yang dikatakan ini kok langsung ujuk-ujuk ngomong, saya tulus mencintai suami saya. Itu adalah hal yang cukup janggal. Harusnya diadres adalah ya beberapa hal yang misal mengenai isu saat itu mereka masih kekeh dengan yang skenario pertama adalah isunya adalah tentang pelecehan tersebut. Jadi belum ada pemutusan bahwa itu di SP3 kan atau ditolak oleh Barreskrim ya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan. Ini dengan skenario yang pertama adalah dengan dugaan pelecehan tersebut sebelum diputuskan ditolak ya, yang kami dan keluarga alami. Nah ini aku sih menilainya bahwa kenapa Ibu Putri tidak keluar-keluar sampai sekarang, bukan cuma aku sih, banyak teman-teman yang komentar gitu ya. Ini kayaknya Ibu Putri lagi menunggu skenario berikutnya karena Ibu Putri kan belum bisa ketemu nih sama Pak Ferdy Sambo dan kayaknya Ibu Putri pengen komunikasi nih langkah apa yang seharusnya dilakukan berikutnya. Udah boleh ketemu atau belum? Karena tidak ada komunikasi dengan Ferdy Sambo, makanya dia cari aman dulu, dugaannya adalah dengan tidak ketemu dengan siapapun agar nanti biar bisa match. Takutnya kalau Putri Chandrawati ngomong A, B, C, dan D, jangan-jangan nanti bertolak belakang dengan dugaan masyarakat yang menilai bahwa Ferdy Sambo sudah menyiapkan skenario-skenario berikutnya. Nggak salah kita berpikir seperti itu dengan melihat banyak orang yang tertipu gitu ya dengan keterangan pertama. Ya kalian sudah tahu lah misalnya dari Komnas HAM juga iya, tertipu dari Kompolnas. Kalian juga aduh banyak banget ya membuli Pak Benny Mamoto. Ya itu terserah kalian lah ya, karena aku harus mengakui ada bagian yang menurut aku juga tidak pas. Tetapi juga kita harus ingat seperti Pak Mahfud MD bilang, Pak Benny Mamoto itu juga banyak berjasa membantu untuk mengungkap kasus ini. Misalnya adalah Pak Benny adalah orang yang mengajukan permohonan untuk melakukan upacara buat Brigadir J untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan. Itu adalah Pak Benny Mamoto dan ada banyak-banyak lainnya. Tetapi tanpa menutup mata memang ada beberapa bagian di awal-awal yang menurut aku judgement dari seorang Pak Benny Mamoto cukup dipertanyakan dan aku rasa bedanya gini teman-teman ya. Manusia itu boleh salah, berbuat kesalahan sama berbohong itu agak-agak beda tipis. Nah, itu yang tahu Pak Benny dan Tuhan sendiri. Apakah yang dikatakan Pak Benny itu murni karena kesalahan, hanya kepercayaan dia aja, ataukah ada dugaan karena dia juga sudah tahu itu berbohong. Misalnya ya, samalah kayak media ataupun aku juga, kalau menyampaikan sesuatu hal, aku nggak ada maksud buat bohong, tapi karena datanya salah, itu making mistakes, it's okay. Tetapi kalau untuk berbohong beneran, ya itu berbeda lagi. Kalau making mistakes, manusia membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Siapa sih kita ya nggak bisa memaafkan. Tetapi kalau dia sengaja seperti Ferdy Sambo berbuat bohong, nah itu baru satu hal yang harus kita nggak ada toleransi lagi. Itu terus juga beberapa hal yang kalian tanya mengenai isu-isu lainnya, itu sudah banyak aku bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek ya tentang kasus Brigadir J. Mudah-mudahan sampai nanti di persidangan itu akan clear. Jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah justru malah tertumbalkan gara-gara kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kelar semuanya. Bye-bye.